Halo Sobat Kepo, kembali lagi dengan podcast Teras Rumah. Sebelum dimulai, saya ingin mengutip dalam berita Kompas di tanggal 7 April tahun 2024 lalu. Ada tulisan yang sangat menarik untuk saya, yaitu demokrasi harus mencerminkan keterwakilan, tetapi tingkat keterwakilan yang terlalu tinggi dapat membuat pemerintahan tidak berdaya. Tulisan tersebut membuat saya tersenyum kecil. Oke, di episode kali ini saya ingin membahas tentang apa yang sudah terjadi beberapa bulan belakangan. Tentang uniknya demokrasi kita dari sudut pandang sosial dan masyarakat ya. Sebelumnya saya jabarkan secara singkat tentang apa itu demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi, baik secara langsung maupun perwakilan yang mereka pilih. Jadi penjelasan secara singkatnya seperti itu ya. Nah, yang menarik perhatian saya adalah di mana ada dua kasus yang hampir bersamaan saat itu. Yang pertama tentang kasus Sukatani, di mana band tersebut mempunyai lagu yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Yang di lagu tersebut menceritakan tentang perilaku negatif oknum polisi di tengah masyarakat. Dan selanjutnya kasus Sukatani memicu perdebatan dan kritik publik mengenai kebebasan berekspresi dan sikap institusi Polri terhadap kritik. Dan dengan kekuatan dari para netizen, akhirnya Polri tidak mengangkat kasus tersebut ke jalur hukum. Ingat ya, di sini ada the power of netizen, di mana negara kita adalah negara demokrasi. Yaitu sekali lagi, sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi, baik secara langsung maupun perwakilan yang mereka pilih. Dan uniknya, setelah kejadian Sukatani, ada lagi yang viral nih, karena menjelekkan institusi pendidikan, yaitu seorang influencer bernama Rizky Kabah, yang membuat konten tentang banyak oknum guru di sekolah yang korupsi dana pendidikan maupun pungli. Dan karena konten tersebut viral, akhirnya the power of netizen kembali bergerak. Dan saat itu influencer tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi Sobat Kepo, saya jelaskan uniknya ada di sini nih. Jadi, ada dua kasus yang sama-sama menjelekkan institusi. Yang satu menjelekkan institusi kepolisian, dan yang satunya menjelekkan institusi pendidikan. Tapi, kenapa mempunyai penyelesaian yang berbeda? Apakah itu aneh? Ya, kalau kita berada di negara demokrasi seperti di sini, ya sangatlah tidak aneh. Karena kita memakai sistem demokrasi tersebut. Dari kedua kasus tersebut, perbedaannya adalah yang pertama, di kasus Sukatani, banyak netizen yang saat itu juga sangat-sangat geram dengan apa yang dilakukan banyak oknum kepolisian. Sehingga the power of netizen lebih memilih untuk mendesak kepolisian untuk tidak mengintimidasi Sukatani. Nah, tetapi sebaliknya di kasus Rizky Kabah, karena banyak netizen yang tidak suka dengan sosok Boti di negara ini, sehingga the power of netizen memilih untuk mendesak kepolisian untuk melakukan penangkapan kepada Rizky Kabah. Padahal kalau kita tahu maupun Sukatani dan Rizky Kabah sama-sama mengkritik institusi. Dan di YouTube Bruron DM, kalian bisa lihat di situ, banyak video yang membuktikan kebobrokan oknum pendidikan dalam mengkorupsi dana PIP maupun dana BOS, mulai ratusan juta sampai bahkan ada yang miliaran rupiah. Jadi Sobat Kepo, menurut pendapat kalian, sistem demokrasi di Indonesia itu sebenarnya sudah terjalankan dengan baik atau tidak? Tulis di kolom komentar ya, dan sekali lagi jangan lupa untuk share dan subscribe. Thank you, see you.